Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrun Fazri dari kelas 10 MIPA 2. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga saya bisa mengerjakan tugas video ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelangkaan ekonomi yang ada di Indonesia. Saya juga akan memberikan satu contohnya beserta solusinya. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu, apa sih kelangkaan air itu? Jadi, kelangkaan air itu adalah minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Kelangkaan air ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah yang pertama, polusi air. Polusi air terjadi karena pestisida dan pupuk yang hanyut dari aktivitas pertanian. Selain itu, dapat juga disebabkan limbah industri. Dan hal yang paling sederhana yang masih kita lakukan, apa ya kira-kira? Ini nih, pembuangan kotoran manusia di sungai tanpa melibatkan instalasi pengelolaan air. Yang kedua, sistem pertanian. Pada aktivitas pertanian, mayoritas petani memanfaatkan air tawar yang tersedia. Sayangnya aja nih, 60% dari air itu terbuang karena metode pertanian yang digunakan kurang bahkan tidak efisien. Yang ketiga, overpopulasi. Ketika populasi meningkat tinggi seiring dengan laju pertumbuhan, tentu permintaan sumber daya baru akan meningkat seperti kebutuhan air bersih. Yang keempat, kekeringan. Daerah yang tidak mendapatkan curah hujan yang cukup akan mengalami peristiwa kekeringan yang berkepanjangan. Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas oleh Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat adanya peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Indonesia. Kekeringan hingga berujung pada sulitnya air bersih dirasakan masyarakat Kabupaten Grobogan. Pemerintah berupaya mengirimkan bala bantuan. Salah satunya dilakukan oleh PMI Grobogan. Penyaluran air ditujukan di Dusun Sungkro, Desa Ngerandah, Kecamatan Toroh pada Minggu 30 Juni. Kemudian bantuan air bersih dikirimkan ke Dusun Banyurip, Desa Banjarsari, Kecamatan Keradenan, Senin 1 Juli 2019 siang. Kita harus mengetahui upaya apa yang kita lakukan agar krisis air bersih tidak terus terjadi. Yang pertama, menghentikan buang sampah sembarangan. Yang kedua, membuat daerah resapan air yang lokasinya berupa kebun-kebun yang ditanami pepohonan. Yang ketiga, membuat biopori. Dengan membuat lubang biopori, setidaknya kamu sudah membuat ruang untuk membuang sampah organik yang ada di rumah. Yang keempat, membuat rainwater harvesting atau permanenan air hujan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rumah tangga. Yang kelima, menggalakkan gerakan menanam pohon yang dapat mudah dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Yang keenam, menggalakkan gerakan hemat air. Yang ketujuh, konservasi lahan. Dan yang kedelapan, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Nah, agar lebih gampang lagi, kita bisa loh menyaring air kotor dengan alat seadanya seperti saringan kain katun atau kain kapas. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.